Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pertandingan futsal antara dua tim di kota Tanjung Balai berubah menjadi arena perkelahian antar pemain. Seorang pemain pingsan. Gagalkan perdagangan satwa dilindungi, aparat Polda Sumut menyita hampir 1 ton sisik terenggiling. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Asahan mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 4 meter dari saluran air rumah milik warga. Aparat Polda Sumut menangkap 2 tersangka jual beli dan peredaran satwa dilindungi. Kedua tersangka ditangkap saat bertransaksi di Jalan Cermai Tanjung Balai. Polisi menyita barang bukti 18 karung berisi sekitar 1 ton sisik terenggiling. Personel Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut menangkap 2 orang warga setelah melalui operasi pengintaian. Arif Hidayat dan Rahmat diketahui melakukan komunikasi melalui media sosial. Keduanya merupakan penjual dan pembeli satwa yang dilindungi. Sisik terenggiling yang diperjualbelikan tersangka didapat melalui perburuan gelap dan pemasangan jebakan di sejumlah hutan di kawasan pesisir Sumatera Utara. Terenggiling tersebut kemudian dibunuh untuk diambil organnya. Polisi menyita 987 kg sisik terenggiling yang dibungkus dalam 18 karung. Tersangka diancam dengan pasal pidana tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka, keduanya juga sudah ditahan dan prosesnya dalam proses penyidikan. Ini adalah hewan langka yang dilindungi, tentu kita juga bekerja sama dengan rekan-rekan dari BKSD. Jadi pelaku itu mencari ke hutan hewan itu, kemudian di hutan mereka menyayat bagian dari kulit-kulitnya yang kemudian mereka perjualbelikan. Masih didalami penyidik, ya, karena mereka komunikasinya melalui media sosial. Saat ini masih diamankan di Polda dan kita koordinasi dengan teman-teman BKSD. Untuk organ tubuh yang lain apakah sudah dijual atau bagaimana? Kita belum sampai sejauh itu. Penyidik masih mendalami terkait dengan jaringan, kemudian pasar yang mereka edarkan selama ini. Kita menduga bukan hanya satu kali ini. Masih ada satu pelaku lagi ya Pak yang ditangkap yang diburu ya Pak? Masih lakukan penyelidikan. Hewan terenggiling yang kini berada di ambang kepunahan menjadi salah satu buruan paling dicari. Sisik satwa ini diburu untuk dijadikan salah satu bahan pembuatan obat. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, penjualan pohon pinang di Kota Medan mulai ramai. Seorang pedagang pohon pinang di kawasan Medan Denai mengaku penjualan pohon pinang tahun ini meningkat 50% dibanding tahun sebelumnya. Kemeriahan pesta rakyat menyambut perayaan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun ini mulai terlihat. Hal itu ditandai dengan bertambahnya jumlah pesanan pohon pinang di beberapa daerah di Kota Medan, khususnya di kawasan Medan Denai. Di tempat ini harga pohon pinang cukup terjangkau. Pedagang juga memberikan bonus bagi pembeli yang membeli pohon pinang lebih dari 1 batang. Pedagang memasang harga pohon pinang bervariasi mulai dari Rp150.000 per batang hingga Rp500.000. Seorang pedagang mengaku pesanan pohon pinang tahun ini meningkat 50% dibanding tahun sebelumnya. Insya Allah ada peningkatan Pak untuk merayakan, karena antusias masyarakat banyak untuk membeli pinang. Di samping itu pula pohon pinang ini harganya bersekitar kalau di
dia ngambil satu harganya tetap, kalau dia ngambil dua bisa kita kurangi untuk masyarakat yang berada di tempat kami SM Mandala 3. Pak, per satu pohon pinangnya kalau seandainya dibeli masyarakat itu berapa, Pak? Kalau dia persatunya tengok-tengok juga, Pak. Kalau yang kecil dia seharga 400, kalau ada yang besar seharga Rp500.000. Ya keuntungannya macam mana kita bilang, Pak? Itu lebih dan kurang. Ya alhamdulillah, Pak, bisa untuk makan, Pak. Dan untuk anggota yang bisa kita bagi-bagi, Pak. Bila tahun ini agak meriah, lebih meningkat. Berapa persen, Pak? Lebih meningkat sekitar 50%. Panjat pinang merupakan tradisi warga yang dikemas dalam bentuk rangkaian perlombaan untuk mengisi peringatan kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia, masyarakat Dusun 7 Desa Bandar Klipa, Kabupaten Deli Serdang bergotong royong memperindah gapura yang menjadi pintu masuk ke dusun mereka. Mereka kembali memperbaharui tampilan warna cat gapura agar terlihat lebih indah dan juga menarik. Banyak cara bisa dilakukan untuk memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Di Dusun 7, Desa Bandar Klipa, Kabupaten Deli Serdang, warga melakukan berbagai inovasi pada tampilan cat warna di tembok gapura yang merupakan pintu masuk ke dusun mereka. Tak hanya berganti warna, gapura juga dihias dengan burung Garuda di bagian atas, serta butir-butir Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Di setiap dinding pintu masuk juga dihiasi dengan kalimat motivasi untuk mengajak warga tetap menjunjung tinggi rasa persatuan meski berbeda pendapat dan pilihan. Kepala Dusun 7 Desa Bandar Klipa menyatakan agar tetap semangat menyambut Pesta Kemerdekaan Indonesia, tampilan motif Garuda selalu diganti setiap tahunnya. Seperti biasa, Bang. Pengecatan gapura supaya lebih cantik lagi ya dari tahun kemarin. Nah, kalau kegiatannya ya nanti ada perlombaan juga pas hari H juga. Untuk kegiatan hari ini apa, Pak? Untuk hari ini ya biasa ngecat seperti yang kamu lihat lah ini. Gapura. Biasanya persiapan untuk menyambut Hari Kemerdekaan itu sampai berapa hari, Pak? Kalau di sini, Bang, paling cepat 4 hari. Penyiapannya dari ngecat sampai siap selesai biasanya paling cepat 4 hari. Ini satu udah berjalan 3 hari. Kesulitan dan kendala sendiri yang dihadapi? Ya, cari motifnya, Bang. Karena setiap tahunnya selalu berubah-berubah. Nggak seperti tahun yang kemarin. Nah, ini tahun ini berubah lagi. Warga berharap dengan bertambahnya umur kemerdekaan Indonesia saat ini, Indonesia dapat semakin maju dan selalu menjunjung tinggi rasa persatuan meski berbeda dalam keyakinan dan pilihan kepemimpinan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Asahan menangkap seekor ular piton sepanjang 4 meter dari saluran air rumah warga di Jalan Sisingamangaraja, Kabupaten Asahan. Warga di sekitar lokasi penemuan ular panik lantaran hewan reptil ini muncul di kamar mandi. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Asahan membongkar saluran air di samping rumah warga di Jalan Sisingamangaraja, Kabupaten Asahan. Petugas terpaksa membongkar tembok untuk mempermudah ruang gerak. Benar saja, seekor ular piton ditemukan bersembunyi di saluran air tersebut. 5 petugas yang diterjunkan ke lokasi masih menemui kesulitan untuk menjangkau posisi ular. Butuh waktu hampir 1 jam, akhirnya petugas bisa mengeluarkan ular sepanjang 4 meter itu tanpa melukai petugas. Diperkirakan ular piton itu sudah bersarang di sekitar saluran air selama 3 bulan terakhir. Jadi sekitar pukul 9 malam kami menerima laporan dari warga tentang adanya ular di selokan atau di saluran air dari kamar mandi. Itu gimana pertama kali ditemukan oleh siapa tuh, Bang? Ditemukan oleh anak pemilik rumah yang sedang mengarah ke dalam kamar mandi, lalu melihat adanya ular sedang memakan tikus. Itu ada berapa panjang meter, Bang? Panjang ular sekitar kurang lebih 4 meter.
Ular piton tangkapan itu kemudian dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Pemadam Kabupaten Asahan. Sang ular akan dilepas liarkan di habitat yang jauh dari permukiman warga. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.